فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Adapun awal mula turunnya wahyu kepada beliau dijelaskan dalam Sahihain. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an tentang perawakan beliau terlebih dahulu. Karena Nabi SAW, beliau adalah orang yang badannya ini pertengahan. Disebut laisa bitawilil ba'in wala bil qasir, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, pertengahan. Azharul laun laisa bi adyab ahmaq wala adam, kulitnya tidak terlalu putih tapi juga tidak terlalu coklat, putihnya putih biasa. Rambutnya tidak terlalu keriting dan tidak juga lurus, sedikit ikal. Dan beliau diutus oleh Allah Azza wa Jalla di usia 40 tahun. Kemudian disebut fa'aqama bi Makkah 10 sinin. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun, sebagaimana dalam salah satu riwayat falabitha bi Makkah 10 sinin yunzalu alaih. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Berkata Imam Ibnu Hajar, wa muqtadha hadza annahu 'asha 60 sanah. Berdasarkan hadis tadi, beliau hidup itu selama 60 tahun. Sebagaimana juga diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas, ada lagi yang menyatakan annahu 'asha 63. Beliau hidup 63 tahun. Dan dua keterangan tadi tidak bertolak belakang karena dua-duanya sahih, cuma berbeda tahun penanggalannya, yang satu hijrah, yang satu masehi. Dalam Sahih Bukhari, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu. Awwalu ma budi'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ra'ya salihah fin naum fakana la yara ru'yan illa ja'at mislu falaqis subh thumma hubiba ilaihi al-khala wa kana yakhlu bi ghari Hira fatahannathu fihi wa huwa ata'abbud. Kata Aisyah, awal mula turunnya wahyu berupa mimpi yang benar ketika tidurnya. Beliau tidaklah bermimpi kecuali mimpi itu datang seperti falak subuh. Setelah itu beliau diberikan kecintaan untuk menyepi. Lalu beliau menyepi ke sebuah gua namanya Gua Hira di Jabal Nur di Mekah atau Gunung Nur. Beliau tahanus di sana, beribadah malam atau siang. Lalu beliau pulang ke istrinya, ke keluarganya, menyiapkan bekal, kemudian berangkat lagi ke Gua Hira. Begitu dan begitu seterusnya sampai suatu saat datanglah wahyu kepadanya ketika dia di Gua Hira.
datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam lalu berkata, Iqra, baca olehmu. Beliau menjawab, ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Lalu beliau menyatakan, fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minil juhd thumma arsalani. Lalu malaikat Jibril itu mendekap aku sampai terasa sesak dadaku. Lalu dia melepaskan aku dan berkata, Iqra, baca olehmu. Aku menjawab, ma ana biqari, aku enggak bisa membaca. Terus berulang sampai 3 kali. Didekap lagi, dilepaskan lagi, baca, dan seterusnya. Sampai setelah yang ketiga, berkata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Dia menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Rabbmu yang maha mulia. Setelah itu menghilang Jibrilnya. Maka Nabi SAW pulang dengan hati yang terguncang. Beliau masuk menemui Khadijah binti Khuwailid, lalu berkata, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Langsung oleh keluarganya diselimuti sampai hilang rasa takutnya. Maka Nabi SAW pun menceritakan kejadian yang dialaminya. Lalu berkata, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut tentang diriku. Mendengar itu berkata Khadijah, kalla wallahi la yukhzikallahu abadan, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqri'ud dhaif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Kata Khadijah, tidak, demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selama-lamanya, karena engkau orang yang selalu menyambung silaturahmi, selalu membawakan beban berat orang lain, mengusahakan apa yang tidak ada bagi orang lain, memuliakan tamu, dan membantu di dalam kebenaran. Ya, mungkin orang kayak engkau dihinakan oleh Allah Azza wa Jalla. Lalu Khadijah membawa Nabi SAW ke salah seorang sepupunya, anak dari pamannya. Namanya Waraqah bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza. Dan dia waktu zaman jahiliyah masuk Nasrani dan mempelajari kitab Bible atau Injil dan menulis beberapa kitab dalam bahasa Ibrani, menuliskan juga Injil dalam bahasa Ibrani, dan dia seorang yang sudah tua dan buta. Berkata Khadijah kepada Waraqah bin Naufal, yabna ammi isma min ibni akhik. Wahai saudara, wahai anak pamanku, dengarkan anak dari saudaramu ini. Lalu kata Waraqah kepada Nabi SAW, yabna akhi madza tara, wahai anak saudaraku, apa yang kau lihat? Lalu oleh Nabi SAW diceritakan pengalamannya ketika di Gua Hira. Berkatalah Waraqah bin Naufal, hadzan namus alladzi anzalallahu ala Musa. Itu adalah namus yang Allah turunkan kepada Nabi Musa,
Ya laitani akunu hayyan idh yukhrijaka qaumuk. Seandainya aku masih hidup ketika engkau diusir oleh kaummu nanti. Berkata Rasul SAW, au mukhrijihum, apakah mereka akan mengusir aku? Dijawab, na'am. Lam ya'ti rajulun qatta bimithli ma ji'ta bihi illa udiya. Ya, tak ada seorang pun yang membawa ajaran seperti yang kamu bawa sekarang kecuali dia dimusuhi. Wa in yudrikuni yaumuka ansurukan nasran mu'azzara. Seandainya aku masih mengalami hari diusirnya engkau, niscaya aku akan menolongmu dengan pertolongan yang sebenar-benarnya. Maka setelah beberapa hari berlalu, wafatlah Waraqah bin Naufal. Terputuslah wahyu sejak saat itu. Inilah permulaan turunnya wahyu. Ini poin yang pertama. Kedua, ada kejadian yang fenomenal, yang luar biasa, yang hanya dialami oleh seorang saja di kalangan manusia selama sejarah kehidupan manusia. Sejak zaman Nabi Adam sampai kiamat, tak ada yang mengalami selain beliau alaihi salatu wassalam, yaitu peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra terjadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa di Palestina. Dan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian ke beberapa tempat yang Allah kehendaki. Peristiwa Isra Mi'raj ini dikemukakan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'amdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Inilah ayat tentang Isra. Tentang Mi'raj, Allah menyatakan dalam surah An-Najm dari mulai ayat 13 sampai 18, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau, yaitu Nabi SAW, telah melihat Jibril dalam bentuk yang asli di kali yang lain, di saat lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Ini ketika Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Di sana Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk yang asli. Di samping Sidratul Muntaha ada surga ma'wa. Kita sudah jelaskan, surga itu sudah ada. Salah satu dalilnya ini. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Ketika itu Sidratul Muntaha ditutupi oleh sesuatu yang menutupinya. Beliau sendiri tidak bisa menjelaskan apa yang menutupi. Yang jelas warna-warni yang indah yang enggak pernah dilihat
keindahan seperti itu. Sampai tercengang bengong. Sampai disebutkan mazaghal basaru wa ma tagha. Sampai pandangan mata itu tidak berkedip, tidak berpaling kepada yang lain. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh beliau telah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang maha dahsyat.